Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sajaro Ringalis. Ya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari bersama-sama asal-usul Turki, ya, dan di mana mereka tinggal, ya, sebelum menjadi Turki saat ini. Ya. Ya. Di wilayah yang disebut dengan Turkistan, ya, yang terentang dari dataran tinggi Mongolia dan Cina, ya, di bagian timur hingga Laut Kozwin di sebelah barat, dan dari Laut Siberia di sebelah utara hingga anak benua India dan Persia di sebelah selatan, berdiamlah suku Algiz, ya, atau yang kita kenal dengan suku Turki. Ya. Pada paruh abad ke-6 Masehi, ya, mereka melakukan migrasi ke Asia Tengah. Beberapa sejarawan mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan mereka melakukan migrasi, ya, ke Asia Tengah ini. Yang pertama adalah faktor ekonomi, ya, karena kemarau panjang dan banyak keturunan mereka yang mati, ya, sehingga memaksa mereka untuk melakukan migrasi untuk mencari rumput dan padang serta kehidupan yang lebih baik. Faktor yang kedua ini adalah faktor politik. Ya. Ya. Mengingat kabilah ini mendapat ancaman keras dari beberapa kabilah yang berjumlah lebih besar, ya. Utamanya adalah kabilah Mongolia, yang akhirnya ini juga akan menjadi musuh besarnya, ya, dalam langkah, ya, suku Turki ini membangun dinasti Turki Utsmani. Sehingga tekanan ini memaksa mereka harus melakukan hijrah, mencari tempat lain dan meninggalkan tanah tempat tinggal mereka, ya, untuk mencari rasa aman, ya, yang lapang. Ya. Sehingga kabilah ini kemudian melakukan hijrah, ya, ke barat, ya, sampai ke pinggiran Sungai Jaihun, kemudian beberapa lama tinggal di Tigristan dan Georgia. Ya. Di hari ini merupakan wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya ditaklukkan kaum Muslim, yang setelah peperangan Nawahan dan setelah jatuhnya pemerintah atas di Persia. Nah, di sini terjadilah interaksi, ya, antara suku Is atau Turk dengan Islam, sehingga mayoritas, ya, penduduk mereka, masyarakat mereka itu masuk Islam. Ya, jadi ini menjadi menarik, ya. Ya, pada tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi, ya, tentara Islam bergerak, ya, ke wilayah Bab untuk menaklukkannya. Ya. Wilayah tersebut merupakan wilayah di mana orang Turki tinggal. Ya. Di sanalah kemudian pasukan Islam, ya, Abdurrahman bin Rabi'ah bertemu dengan raja Turki yang bernama Shah Barash, ya. Dia meminta Abdurrahman untuk damai dan dia menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama mengirimnya pada komandan Suraka bin Ahmad. Ya. Shah Barash telah berusaha sendiri untuk menemui langsung Suraka dan kemudian Suraka kemudian menulis surat pada Khalifah Umar bin Khattab, ya, untuk memberitahukan tentang masalah ini. Umar pun menyetujuinya, maka terjadi perjanjian damai itu, sehingga tidak satu pertempuran pun terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Turki. Mereka kemudian bersama-sama berangkat ke Armenia untuk membuka negeri, ya, dan menyebarkan Islam di sana. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, interaksi suku Turki ini, ya, itu sudah terjalin semenjak di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Dan ini sangat menarik untuk baca lebih dalam. Tentara Islam kemudian terus maju menuju wilayah timur Laut Persia hingga akhirnya dakwah Islam menyebar di sana. Ya. Setelah jatuhnya pemerintahan Persia saat berhadapan dengan tentara Islam,
sebagaimana yang kita ketahui ya, Persia ini merupakan kekuatan yang sangat besar ya, dan juga merupakan hambatan ya, bagi dakwah Islam di negeri itu. Sehingga dengan lenyapnya Persia, rintangan ini dan dengan keberhasilan ini, maka dapat membuka wilayah-wilayah baru ya, dan terbuka ruang gerak ya bagi pemerintahan Islam untuk masuk ke negeri-negeri yang lainnya ya, yang termasuk di dalamnya ada orang-orang Turki ya. Dan orang-orang Turki ini juga hidup di masa di negeri-negeri Persia ya, kan di negeri-negeri Romawi ya, ada yang menjadi budak beberapa. Dan demikianlah maka terjadilah interaksi mereka dengan umat Islam. Dan orang-orang Turki itu pun banyak yang memeluk Islam dan bergabung dengan barisan mujahidin untuk menyebarkan agama Islam dan untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian selanjutnya ya, di masa Khalifah Utsman bin Affan ya, negeri Tigristan yang diduduki oleh suku Turki ini ya, ya, itu pun ditaklukkan oleh Utsman bin Affan ya. Kemudian kaum muslimin menjamah di Sungai Jaihun ya, pada tahun 31 Hijriah mereka berhenti di Turkistan. Maka masuklah sejumlah besar orang-orang Turki ke dalam Islam dan mereka menjadi bagian ya, mujahid ya, Allah ya, di seluruh dunia. Ya, kemudian tentara Islam terus melanjut perjalanannya di wilayah itu dan berhasil membuka Bukhara di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian terus maju sampai ke Samarkand, maka jadilah wilayah-wilayah Asia Tengah di bawah kekuatan Islam yang adil dan mereka hidup dengan peradaban Islam yang lengkap. Dan jumlah orang-orang Turki itu tidak sedikit yang masuk Islam. Ya, bahkan mereka banyak masuk ke dalam lingkaran ya, pemerintahan di masa Khalifah atau di masa pemerintahan Abbasiyah. Ya, dan mereka banyak menduduki posisi penting di tingkat militer maupun di tingkat administrasi. Maka di sana ada tentara, komandan, ya, penulis dari kalangan mereka. Mereka bertindak dengan cara yang tenang dan penuh ketaatan atas semua perintah, hingga akhirnya bisa mencapai posisi yang sangat tertinggi. Ada yang mengatakan orang Turki ini adalah orang yang sangat loyal ya, kepada pemimpinnya. Bahkan mereka siap mati ya, untuk membela pemimpinnya. Ya pastinya pemimpin yang benar dan baik dan adil kepada rakyatnya. Selanjutnya Takala Al-Muqtasim pemerintah di zaman dinasti Abbasiyah, dia telah membuka pintu yang lebar ya, bagi adanya pengaruh orang-orang Turki dan memberikan kedudukan dan posisi penting. Nah, hak istimewa ini menjadikan mereka berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Kebijakan Al-Muqtasim lebih didasarkan pada kepentingan Al-Muqtasim sendiri untuk memangkas pengaruh orang-orang Persia yang merupakan kaki tangan utama dalam administrasi pemerintahan Abbasiyah sejak masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ya. Ya, perhatian Al-Muqtasim yang berlebihan terhadap orang Turki ini telah memunculkan kebencian di kalangan masyarakat, khususnya kalangan militer yang tak jarang membuat Al-Muqtasim khawatir akan kemarahan yang akan muncul dari mereka. Oleh sebab itu dia membangun sebuah kota yang bernama Samarah yang berjarak 124 km ya dari Baghdad sebagai tempat tinggal baru baginya, pasukan setianya serta pendukungnya. Ya. Demikianlah orang-orang Turki mulai sejarahnya dan mereka memainkan peranan penting dalam sejarah Islam hingga akhirnya mampu mendirikan sebuah pemerintahan Islam yang besar dan memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah yang kita kenal dengan pemerintahan Saljuk. Nanti
bila kesempatan saya akan bercerita ya bagaimana pemerintahan saat itu. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Supaya kita hari ini bermanfaat. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain.